Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan ke-9 pada mata kuliah analisis real. Kita lanjutkan materi. Sebelumnya sudah saya berikan e-book, masih membahas masih membahas materi pada e-book karya Zaki. Kita masuk ke interval susut atau nested intervals. Sebenarnya kita mau membahas himpunan terhitung. Jadi apa yang dimaksud himpunan terhitung, tak terhitung, berhingga, tak berhingga gitu ya. Cuma sepertinya saya perlu mulainya dari interval susut terlebih dahulu. Jadi apa itu interval susut? Di sini sudah ada bahwa barisan itu adalah fungsi yang memetakan bilangan asli ke suatu himpunan A, di mana himpunan A ini bukan himpunan kosong. Jadi jika A adalah himpunan interval-interval, jadi kita punya interval yang kita himpun menjadi suatu himpunan A, maka terbentuk barisan interval yang bisa ditulis seperti ini. IN, himpunan IN dengan N-nya lebih besar dari sama dengan 1. Untuk mempersingkatnya di buku ini dia tulis cukup dengan IN. Artinya IN ini adalah A atau himpunan interval-interval. Oke. Definisi interval susut. Jadi barisan IN di mana N-nya anggota bilangan asli dikatakan interval susut jika I1 superset I2 superset I3 dan seterusnya sampai IN superset IN plus 1 dan seterusnya. Ya, ini biasanya kita melihat ini himpunan terbalik gitu ya. Himpunan bagian tapi terbalik. Jadi kalau himpunan bagian itu yang lebih di sebelah kirinya lebih sedikit anggotanya daripada yang sebelah kanan. Kalau superset tidak, yang lebih luasnya yang sebelah kiri, yang lebih kecilnya yang sebelah kanan. Superset. Kemudian ya, jadi interval susut itu berlaku jika begini. Oke, kita lihat contoh. Misalnya diberikan IN. IN-nya interval 0 sampai 1 per N. N-nya anggota bilangan asli. Yaitu I1-nya 0 sampai 1, I2-nya 0 sampai setengah, I3-nya 0 sampai sepertiga, dan seterusnya. Maka bisa saya tulis I1 superset I2 superset I3 superset dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin mengecil, semakin susut intervalnya. Jadi semakin ke kanan semakin menyusut. Dan irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia mempunyai interval yang tertutup. Jadi kalau saya tulis 0, 1 gitu ya. Ini kan sama dengan kalau kita buat garis bilangan itu dari titik 0 isi sampai titik 1 isi di sini. Sehingga kalau I1-nya ini, I2-nya 0 sampai setengah, itu kan berarti di sini dia. Setengah, sepertiga semakin mendekati 0. Artinya yang termuat dalam keseluruhan himpunan adalah 0. Jadi irisan dari I1, I2, I3 dan seterusnya adalah 0. Jadi mereka atau himpunan-himpunan tersebut mempunyai titik yang berserikat. Kemudian contoh 2, diberikan IN
Nah, ini himpunan intervalnya terbuka. Intervalnya terbuka dari 0 sampai 1 per n. Dengan n-nya anggota bilangan asli, diperoleh bahwa IN itu superset IN plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Tetapi ini tidak sama dengan tetapi irisan IN-nya sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena di sini nolnya secara kasat mata nolnya tidak masuk gitu ya. Secara kasat mata si nol ini tidak masuk. Jadi kalau kita punya 0 seper n gitu ya. Ini kan kalau saya punya 0 misalnya, 1, ini ditulisnya kan kosong, ini 0, titiknya kosong, ini 1. Jadi antara 0 sampai 1, tapi 0 sama 1-nya tidak masuk. Gitu ya. Jadi nolnya, jadi irisannya di sini bukan 0. Kalau tadi di contoh 1, yang pertama ini irisannya 0, kalau di contoh yang kedua irisannya bukan 0 jelas karena 0 tidak masuk. Nah, pembuktiannya di sini ada. Jadi interval susut belum tentu mempunyai titik berserikat atau belum tentu mempunyai satu titik yang merupakan irisan dari keseluruhan himpunan. Sebab andaikan terdapat X anggota irisan IN, N sama dengan 1 sampai tak hingga, maka X anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Karena apa? Karena X lebih dari 0, maka terdapat N anggota bilangan asli sedemikian hingga 1 per N kurang dari X. Ya. Karena X-nya lebih dari 0, maka terdapat N anggota N sedemikian sehingga 1 per N-nya kurang dari X. Karena kita tahu X-nya lebih dari 0. Dan kemudian nanti pasti kita dapati 1 per N-nya itu kurang dari X. Untuk suatu N. Berapa N-nya? Nah, N-nya yang mendekati 0. Semakin kecil yang mendekati 0. Nanti suatu saat akan kita dapati si N ini mendekati 0. Akan kita dapati N-nya itu semakin besar, maka nilainya nanti akan semakin kecil mendekati 0. Maksud saya nilai seper N-nya mendekati 0. Artinya N-nya ini semakin besar, katakanlah misalnya 1 per 1000 gitu ya. Berapa nih? 1 juta triliun misalnya. Ini akan semakin mendekati 0. Kalau mendekati 0, karena X-nya lebih dari 0, maka suatu saat mungkin ya, yang lebih besar dari ini N-nya, dia akan mendekati 0. Sehingga nanti kita dapati seper N-nya akan lebih kecil dari X. Dan ini kontradiksi dengan pengandaian yang tadi ya. Andaikan X-nya anggota IN, maka andaikan X anggota irisan IN, maka X-nya pasti anggota I. Sedangkan tadi karena X-nya lebih dari 0, maka akan kita dapati N sehingga 1 per N-nya itu lebih kecil dari X. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari X, jadi dia nanti si nilai X-nya akan tidak terdapat dalam setidaknya satu himpunan interval. Jadi nanti setidaknya akan ada interval yang tidak memuat X.
memuat X, gitu ya. Nah, artinya kalau salah satunya tidak memuat X, artinya X-nya bukan anggota irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kontradiksi dengan pengandaian di sini. Oke. Jadi pengandaiannya salah. Yang benar adalah irisan IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada irisan. Kalau misalnya dia intervalnya terbuka. Oke. Nah, contoh ketiga ini diberikan IN intervalnya 0,1 tambah 1 per N. Jadi intervalnya antara 0 sampai 1 tambah 1 per N. Misalnya kalau N-nya sama dengan 1, berarti I1 sama dengan interval 0 sampai 2. Kalau misalnya N-nya 2, berarti I2 0 sampai 1,5. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan 0,2 itu kan berarti intervalnya 0 sampai 2. Ini semuanya masuk ya, 0-nya masuk, 2-nya masuk. Dan seterusnya sampai misalnya katakanlah N-nya sama dengan berapa? Sebesar mungkin lah. Sebesar mungkin ya. 1 juta triliun mungkin. Atau bisa lebih besar lagi. Jadi kita bayangkannya dia bisa intervalnya 0,1 tambah 1 dibagi 1 juta triliun ini akan mendekati 0. Jadi kita anggap 1 ini ya. 1 dibagi 1 juta triliun misalnya gitu ya. Ya ini nggak tanggung ya contohnya ya. N-nya gede banget. Ini akan sama dengan 0,1 ditambah 1 per ini kan akan mendekati 0 nih. Atau kita ambil yang N-nya paling besar mungkin ya, yang bisa kita tulis misalnya. Maka ini akan menjadi 0. Jadi ini nanti semakin N-nya besar, dia akan semakin mendekati 0,1 gitu ya. Jadi paling kecilnya nanti himpunannya adalah intervalnya 0,1. Sehingga akan diperoleh irisan dari IN-nya untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu adalah 0,1. Gitu ya. 0,1 karena dia yang paling kecil. Dan ini bukan sama dengan himpunan kosong. Artinya kalau tadi contoh pertama, dia mempunyai titik berserikat atau mempunyai irisan hanya 1, yaitu 0. Kalau yang kedua karena dia terbuka, maka dia tidak mempunyai irisan, tidak mempunyai titik berserikat atau irisannya himpunan kosong. Kalau yang contoh ketiga ini, dia mempunyai irisan yang tak hingga banyaknya. Ada tak hingga banyakan si, ada tak hingga banyaknya si anggota interval 0 sampai 1. Nah, kemudian bisa kita perhatikan juga bahwa infimumnya dari ini adalah 1. Infimum dari ini adalah 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui interval susut, ada sifat interval susut di sini. Jadi kalau misalnya IN itu interval antara AN sampai BN dengan N-nya bilangan asli, ini interval tertutup dan terbatas, dan IN superset dari 1N plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli interval susut, maka irisan dari IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya dia pasti ada irisannya. Entah itu 1, 2, atau
banyak. Gitu. Jadi ada si anggota bilangan real sedemikian sehingga si anggota IN untuk setiap N anggota bilangan asli. Selanjutnya, jika panjang intervalnya itu Bn min A, gitu ya. Jadi kan tadi intervalnya AN sampai Bn. Kemudian jadi kita bisa tentukan panjangnya yaitu Bn min AN. Ini memenuhi infimum himpunan Bn min AN, di mana N-nya anggota bilangan asli, infimumnya ini sama dengan 0, maka elemen berserikat si-nya itu pasti tunggal. Seperti tadi yang pada contoh 1. Itu elemen berserikatnya atau irisannya itu hanya ada satu, tunggal, yaitu 0. Karena infimumnya adalah 0. Gitu ya. Infimumnya adalah 0. Oke, ini pembuktiannya panjang. Bisa kalian baca, kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan tanyakan. Kita ambil saja sifat ini kita anggap benar. Jadi kalau misalnya intervalnya AN BN tertutup terbatas untuk setiap N anggota bilangan asli, maka pasti ada elemen berserikatnya gitu. Ada irisannya ada gitu. Pasti irisannya ada. Malah lebih spesifik kalau infimumnya sama dengan 0, maka irisannya pasti tunggal. Nah, kita pakai itu karena ini lumayan panjang ya. Oke. Jadi kita sudah tahu interval susut dan sifat dari salah satu sifat dari interval susut. Kemudian kita masuk ke himpunan terhitung. Sebelumnya diberikan IN. IN ini isinya 1, 2, 3 sampai N. Di mana ini bilangan asli. Dua himpunan AB dikatakan ekivalen jika, atau ditulisnya A gitu ya. Ditulisnya ekivalen itu begitu. Kalau di sini A, B ini katakan ekivalen. Ini artinya ekivalen. Dikatakan ekivalen jika ada fungsi bijektif yang memetakan A ke B. Satu-satu pada ya. Jadi ini dikatakan ekivalen jika ada fungsi yang memetakan A ke B. Ini satu-satu pada. Fungsinya apa ya? Apa saja. Selama ada yang memetakan A ke B dan bersifat bijektif, maka A dan B-nya ekivalen. Itu saja. Contoh, misalnya A-nya 1, 2, 3, B, A, B, C. Gitu ya. Maka A ekivalen B. Maka A ekivalen B. Jadi 1 misalnya bisa dipetakan ke A. Oke. Gampangnya, banyaknya anggota pada kedua himpunan itu sama. Banyaknya anggota pada kedua himpunan itu sama. Seperti ini. A-nya 1, 2, 3, B-nya A, B, C. Karena satu-satu pada itu dia harus tepat 1. Dan yang di kodomainnya dia tidak boleh ada yang tidak mempunyai peta. Jadi harus terpasangkan semua. Dengan kata lain, maka jumlah anggotanya untuk kedua himpunan itu harus sama. Nah, yang kedua misalnya fungsi yang memetakan A ke C dengan C-nya W, X, Y, Z. Maka A itu tidak ekivalen dengan C. A tidak ekivalen dengan C. A-nya anggotanya 3, C-nya anggotanya 4. Tidak bisa dikatakan satu-satu pada. Karena ya gimana mau dibilang satu-satu. Kalau misalnya di sini mau dibilang satu-satu pada. Kalau misalnya yang satunya anggotanya lebih banyak. Oke.
Kemudian, kecepatan. Oh, iya. Kemudian, suatu himpunan dikatakan tak berhingga atau infinite, tak berhingga atau tak hingga, jika himpunan tersebut ekivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Himpunan bagian sejati itu yang simbolnya begini. Jadi himpunan bagian itu kan simbolnya ada yang begini, ada juga yang menuliskannya begini. Kalau begini, himpunan bagian sejati, artinya semua himpunan bagian yang bukan dirinya sendiri. Himpunan bagian yang bukan dirinya sendiri. Seperti kita tahu bahwa A itu himpunan bagian dari A-nya sendiri kan. Tapi si A ini bukan himpunan bagian sejati. Karena dia adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita tahu A itu isinya 1, 2, 3 misalnya. A itu isinya 1, 2, 3. Maka kalau saya punya A1 isinya 1, 2 ini himpunan bagian sejati dari A. Jadi saya bisa tulis A1 subset A. Gitu ya. Jadi yang dia bukan dirinya sendiri. Itu maksud himpunan bagian sejati. Saya ulangi. Suatu himpunan dikatakan tak berhingga, jika himpunan tersebut ekivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Jika tidak demikian, maka himpunan tersebut dikatakan berhingga. Gitu ya. Jadi kalau tak berhingga itu kalau misalnya tak berhingga, kalau misalnya ekivalen dengan himpunan bagian sejati. Kalau tidak demikian, maka disebutnya berhingga. Itu aja. Kalau tidak, maka disebutnya berhingga. Nah, contoh. Misalnya saya punya himpunan A isinya 1, 2, 3. Himpunan A ini mempunyai subset A1 misalnya. Himpunan sejatinya maksudnya. Subset sejatinya itu 1, 2, terus 1, oke, 1, kemudian 1, 3 misalnya gitu. 2, 3, 2, 3 saja. Udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Himpunan bagian sejatinya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, himpunan sejatinya ada 6. Apakah si A ini ekivalen dengan salah satu dari ke-6 himpunan bagian sejatinya? Ada nggak yang ekivalen? Tidak ada, jelas. Karena dilihat dari jumlah anggotanya ini tidak sama. A ini jumlah anggotanya 3 dan yang lain jumlah anggotanya kurang dari 3. Artinya dia tidak ekivalen dengan himpunan bagian sejatinya. Kalau tidak ekivalen, seperti tadi kita tulis di sini ya. Kalau tidak ekivalen, maka dia berhingga. Sehingga A ini berhingga. Himpunan berhingga. Gitu ya. Nah, untuk yang contoh kedua, N misalnya. Saya punya N. Bilangan asli, isinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya punya T, isinya 2, 4, 6. N, kemudian saya punya T, isinya 2, 4, 6, dan seterusnya. Atau bilangan genap. Bilangan genap ini subset dari N, dari bilangan asli. Nah,
fungsi yang memetakan n ke t itu ada, yaitu fungsi fn sama dengan 2n. Jadi ada fungsi yang memetakan n ke t di mana n dipetakan ke 2n. Fungsinya memetakan n ke 2n. Artinya dia bisa dikatakan bijektif, satu-satu pada. Kalau dia satu-satu pada atau bijektif, berarti dia ekivalen kan? Ini kan bijektif. Kalau dia satu-satu pada, maka dia ekivalen. Kalau misalnya n-nya ekivalen dengan t, artinya apa? Ini salah satu himpunan bagian sejati dari n kan? T ini himpunan bagian nih. T ini salah satu himpunan bagian sejati dari n. Kalau misalnya n itu ekivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya, artinya n itu tak berhingga. Tak berhingga. Kalau n-nya tak berhingga, begitu pula dengan t. T-nya juga tak berhingga. Tak berhingga gitu ya. N-nya tak berhingga, T-nya tak berhingga. Oke. Kemudian suatu himpunan D dikatakan D-numerable jika D itu ekivalen dengan N. D-numerable ya, jika D-nya itu ekivalen dengan N. Kemudian, nah ini suatu himpunan dikatakan terhitung atau countable, terhitung jika apa? Jika dia berhingga atau dia D-numerable, atau ya D-numerable, atau dia bisa berhingga saja. Kalau dia berhingga saja dia terhitung. Kalau D-numerable saja dia juga terhitung. Atau kalau keduanya ya pasti terhitung. Atau di sini. Oke. Sebaliknya, kalau tidak, maka dia uncountable. Tidak terhitung. Tidak terhitung. Contoh. Di sini diberi contoh himpunan kosong. Himpunan kosong ini berhingga tidak? Himpunan kosong berhingga tidak? Berhingga itu apa tadi? Berhingga itu jika dia ekivalen dengan salah satu berhingga itu jika dia tidak ekivalen dengan himpunan bagian sejatinya. Nah, sekarang apakah himpunan kosong ini punya himpunan bagian sejati? Tidak punya. Maka dia tidak ekivalen dengan himpunan bagian sejatinya. Himpunan kosong itu tidak ekivalen dengan himpunan bagian sejatinya ya. Nah, nulisnya gimana? Himpunan bagian sejati. Kalau kondisinya seperti ini, maka himpunan kosong berhingga. Otomatis himpunan kosong berhingga. Kemudian pertanyaan kedua, himpunan kosongnya berhingga. Pertanyaan kedua, apakah himpunan kosong itu himpunan terhitung? Countable set? Karena dia berhingga, maka dia terhitung. Tadi syaratnya, suatu himpunan terhitung jika dia salah satunya adalah berhingga. Jadi karena dia berhingga, maka dia terhitung. Terhitung. Oke. Aduh, kecil banget ya. Kemudian contoh yang kedua adalah himpunan bilangan asli. Apakah himpunan bilangan asli berhingga? Bilangan asli tidak berhingga. Tadi sudah ya. Bilangan asli tidak berhingga. Kalau misalnya dia tidak berhingga, apakah dia terhitung?
dia tidak berhingga. Bilangan asli ini tak berhingga. Tapi dia terhitung. Kenapa? Tidak berhingga. Terhitung itu syaratnya dua. Berhingga atau denumerable. Kalau misalnya dia tidak berhingga, oke, berarti dia harus denumerable kalau mau dikatakan terhitung. Nah, n itu denumerable. Kenapa? Kita lihat definisinya denumerable itu kalau misalnya dia ekivalen dengan n. Ya, n pasti ekivalen dengan n itu sendiri ya. Ya jelas dong ini. Kasat mata juga sudah terlihat ya. Maka dia terhitung. Terhitung. Oke. Yang ketiga, himpunan A 1, 2, 3. Dia berhingga nggak? Tadi kita sudah bahas bahwa himpunan A 1, 2, 3 itu berhingga. Kalau berhingga, dia pasti terhitung. Jadi yang pasti, kalau dia berhingga, pasti dia terhitung. Kalau tidak berhingga, belum tentu terhitung. Tapi kalau misalnya dia tidak berhingga dan denumerable, dia terhitung. Oke. Ya, kalian bisa mengulang-ulang lagi nanti videonya kalau misalnya belum paham atau bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke. Sekarang saya punya pertanyaan. Apakah sebuah himpunan yang berbentuk interval yaitu 0 sampai 1 ini terhitung? Oke. Di buku ini kita menggunakan kontradiksi. Jadi andaikan dia terhitung. Andaikan si I ini terhitung, maka kalau dia terhitung, pilihannya ada dua. Dia berhingga atau denumerable. Karena dia tidak berhingga, 0,1 ini tidak berhingga, maka dia denumerable. Denumerable itu artinya dia ekivalen dengan bilangan asli. Sehingga I ini bisa dipecah. X1, X2, dan seterusnya. Seperti pada buku ini. Oke, kemudian kita konstruksikan si I ini kita pecah menjadi 3 bagian. Kita ke buku ya. Kita lihat buku. I ini kita pecah menjadi 3 bagian. 0 sampai 1/3, 1/3 sampai 2/3, 2/3 sampai 1. Menjadi 3 bagian sama panjang. Jadi kita punya 3 subinterval. Oke, kita ambil XI anggota I, anggota ini. Kita ambil XI anggota I ini yang termuat maksud saya titik XI anggota I itu termuat paling banyak dalam 2 subinterval. Dalam 2 subinterval. Misalnya sepertiga ini hanya ada pada subinterval pertama dan subinterval kedua. Tidak ada di sini. Begitupun 2/3 misalnya. 2/3 adanya di sini, tidak ada di sini. Oke. Jadi titik XI yang ada dalam I itu termuat dalam paling banyak 2 subinterval. Paling banyak 2. Ya bisa saja 1 dalam 1 subinterval. Paling banyak 2 subinterval. Kemudian kita pilih subinterval yang tidak memuat XI. Contoh kita ambil saja contohnya ya. Kita ambil XI-nya misalnya 2/3. Contoh XI-nya 2/3. Kalau kita ambil XI-nya 2/3, kemudian kita pilih subinterval yang tidak memuat XI, maka kita pilih 0 sampai 1/3. Gitu ya. Kita pilih 0 sampai 1/3. Kemudian kita namakan 0 sampai 1/3 ini I1. Ini sebagai I1 atau A1 sampai B1. Oke. Kemudian I1 ini kita pecah lagi. I1 kita pecah lagi jadi apa? Bagi 3 ya. Jadi 0 sampai 1/9. Kemudian 1/9 sampai 2/9. Kemudian 2/9 sampai 3/9 atau 1/3. Oke, kita pecah lagi jadi 3. Kita lakukan hal yang sama. Artinya kita ambil misalnya X2-nya
sama dengan 2/9. Jadi kita punya I2-nya adalah 0,1/9. Ini sama dengan A2B2. Oke, dan seterusnya sampai akhirnya sampai IN. Sehingga nanti kita punya barisan interval tertutup yang seperti kita lihat pada interval nested itu interval susut. Nah, interval susut. Jadi kita punya nanti I1 superset I2 I1 ini enggak ada ya, hapus I2 I3 dan seterusnya. Oke. Karena tadi ini XI-nya 2/3, saya lupa di sini ya. XI-nya bukan anggota I1. X1 sorry ya. X2 bukan anggota I2. Jadi di sini kita punya interval susut. Karena dia adalah interval susut, maka kita punya infimum dari Bn min An-nya sama dengan apa? Sama dengan infimum dari 1/3 pangkat N. N-nya bilangan asli ya. Infimum dari 1/3 pangkat N. Jadi kita punya barisan. Oke, di sini barisannya di mana ya? Di sini ya. Jadi kita punya barisan 1/3, kemudian 1/9, 1/27 dan seterusnya sampai N yang paling besar itu maka akan mendekati 0. Sehingga apa? Sehingga infimum dari Bn min An ini akan sama dengan 0. Ya enggak? Yang paling kecil dari barisan ini kan 0. Sehingga apa? Akibatnya berdasarkan sifat nested interval yang tadi pada menit keberapa tuh? Kalian bisa ulang lagi videonya. Sifat nested interval atau sifat interval susut, kalau misalnya infimumnya 0, maka terdapat tunggal Y anggota irisan IN. Artinya apa? Artinya kalau misalnya irisan IN-nya sama dengan ada atau Y misalnya gitu ya, maka Y-nya ini anggota I. Iya dong, harusnya anggota I dong. Y-nya anggota I karena dia irisan dari IN. Anggota dari IN, maka Y-nya anggota I. Kalau anggota I berarti bisa ditulis Y sama dengan XN. Ya salah satunya di sini kan. XN, entah XN-nya keberapa saya tidak tahu. Kita tidak tahu ya. Yang pasti Y-nya anggota I, jadi Y-nya itu bisa kita tulis sebagai XN. Karena dia bisa ditulis sebagai XN, artinya apa? Artinya untuk suatu N ya, N-nya nggak tahu yang keberapa. Artinya XN ini anggota irisan IN. Kalau XN-nya anggota irisan IN, maka XN pasti anggota IN. Ya kan? Karena XN anggota irisan IN, N sama dengan 1 sampai hingga, maka XN anggota IN. Karena kalau misalnya begini, XN anggota irisan IN, XN pasti ada di setiap IN. Pasti ada di setiap IN. Di I1 ada, I2 ada, I3 ada, dan seterusnya. Artinya, XN ada di dalam IN. XN ada di I1. XN ada di I2. Ya, I1, I2,
dan seterusnya sampai IN. Karena dia ada di semua. Artinya apa? Akibatnya I1 tadi yang tadi kita tuliskan sebelumnya bahwa X1 itu tidak ada di I1, X tidak ada ya. X2 tidak ada di I2, itu kontradiksi. Salah. Nah, gitu ya. Di sini Xn pasti ada di setiap IN, tapi di sini X1 tidak berada di I1. X2 tidak berada di I2. Nah, begitu. Jadi apa artinya? Kontradiksi. Kalau kontradiksi, yang benar gimana? Kalau kontradiksi, yang benar, karena tadi pengandaiannya dia terhitung, maka yang benar harusnya dia tidak terhitung. 01 ini tak terhitung. Tak terhitung. Oke, kalau 01-nya tak terhitung, seandainya ditanyakan apakah bilangan real terhitung atau tidak, maka bilangan real juga tak terhitung. Kita bisa menggunakan pembuktian ini untuk membuktikan bilangan real. Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, seperti biasa, silakan tulis di komentar atau via WA atau via email, bebas. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.